Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum masuk ke objek IPA itu sendiri, saya akan membahas sedikit yaitu tentang pengertian IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. IPA sering juga disebut dengan ilmu sains. Sains yang berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Para ahli di bidang IPA dikenal dengan sebutan saintis. IPA juga terbentuk dari proses penyelidikan yang terus-menerus. Jadi ilmu IPA ini ilmu yang berkaitan dengan alam ya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA itu sendiri, apa saja yang dipelajari? Nah, kita akan mempelajari di penyelidikan IPA. Nah, penyelidikan IPA itu termasuk apa saja? Jadi, di dalam IPA itu ada dua hal ya. Ada keterampilan proses dan juga sikap-sikap ilmiah. Yang pertama, keterampilan proses. Yang pertama, keterampilan proses itu ada dua hal yang mendasarinya atau dua hal yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, keterampilan proses sains dasar atau basic skills, dan yang kedua, keterampilan proses sains terintegrasi yaitu integrate skills. Nah, apa saja keterampilan proses sains dasar atau basicnya? Nah, di dalam keterampilan proses sains dasar kita dapat menemukan beberapa keterampilan yang lainnya, yaitu yang pertama itu ada keterampilan pengamatan atau mengamati. Nah, mengamati sendiri adalah kemampuan dalam mengamati objek dan fenomena alam menggunakan panca indera ya. Jadi diingat dalam keterampilan yang mengamati ini selalu menggunakan panca indera. Panca indera itu kan seperti yang kita tahu ada mata, ada hidung, telinga, kulit, lidah. Nah, itu disesuaikan dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Jadi dalam melakukan pengukuran, selain menggunakan alat ukur yang sesuai, pengamatan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat indera ya. Apa saja? Misalnya yang pertama itu melihat. Melihat ini pengamatan yang digunakan oleh indera penglihat atau mata untuk mengetahui bentuk, penampakan atau wujud, warna suatu objek dan peristiwa. Kemudian yang B, yang kedua yaitu mendengar. Mendengar ini dilakukan atau menggunakan indera pendengar untuk mengetahui bunyi atau suara dari suatu objeknya. Kemudian mencicip. Mencicip merupakan jenis pengamatan yang menggunakan indera pengecap atau lidah dalam mengetahui rasa dari suatu objek. Lalu yang keempat, meraba. Meraba adalah jenis pengamatan yang menggunakan indera kulit untuk mengetahui keadaan panas atau dingin serta tekstur kasar serta halus dari suatu objek. Lalu mencium. Mencium adalah jenis pengamatan yang menggunakan indera penciuman atau hidung dalam mengamati bau dari suatu objek. Dan yang keenam, mengukur. Mengukur ini jenis pengamatan yang memerlukan alat bantu ya, misalnya seperti penggaris, jangka sorong, neraca, serta mikroskop. Data dari pengamatan inilah diperoleh melalui pengukuran. Kemudian yang kedua, jadi itu bukan satu ya, jadi ini yang kedua, keterampilan dalam mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Jadi klasifikasi itu adalah kemampuan mengelompokkan suatu objek pengamatan berdasarkan dari persamaan atau perbedaan ciri yang dimiliki dari hubungan antar objek.
Contohnya misalnya kalian masuk di dalam ruangan perpustakaan. Nah, itu kan buku-bukunya sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya ya. Jadi kemampuan mengklasifikasikan atau mengelompokkan ini juga termasuk dalam keterampilan proses dasar sains atau basic science tadi. Terus yang ketiga, itu adalah kemampuan dalam memprediksi atau memberikan hipotesa. Hipotesa itu nama lain atau arti dari dugaan sementara. Nah, hipotesa ini adalah kemampuan memprediksi dalam membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu yang mendatang, berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat berarti adalah keterampilan menyimpulkan. Atau nama lainnya kalau di buku paket itu membuat inferensi ya. Nah, keterampilan menyimpulkan ini dapat diartikan sebagai suatu keterampilan dalam memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta serta konsep dan prinsipnya yang diketahui. Atau kata lain, menyimpulkan adalah kemampuan dalam membuat inferensi. Ya, jadi inferensi adalah pernyataan logis atau logika yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi inferensi itu acuannya berdasarkan fakta atau bukan opini. Lalu yang kelima adalah kemampuan mengkomunikasikan. Nah, kemampuan mengkomunikasikan adalah kemampuan dalam menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, visual, serta audiovisual. Nah, biasanya keterampilan mengkomunikasikan ini dapat disajikan datanya dalam bentuk tabel, diagram batang, maupun grafik. Nah, ini biasanya dalam matematika kita kenal ada diagram tabel, diagram batang, serta grafik ya. Kemudian keterampilan yang kedua, tadi kan jenis-jenis keterampilan basic skill atau sains dasar. Nah, yang keterampilan kedua ini adalah keterampilan proses terintegrasi ya. Pengertian dari proses sains yang terintegrasi adalah perpaduan atau gabungan dua kemampuan keterampilan proses sains dasar atau lebih. Jadi yang terintegrasi ini adalah gabungan dari dua kemampuan sains dasar atau lebih. Oke. Lanjut, di dalam IPA juga kita mengenal atau harus memiliki sifat ilmiah. Nah, sifat ilmiah ini fungsinya untuk apa? Fungsi dari adanya sikap ilmiah bagi seorang ilmuwan atau akademisi adalah dalam menghadapi persoalan-persoalan ilmiah ya. Jadi biar lebih objektif jika diperlukan di dalam forum ilmiah itu sendiri. Apa sajakah sikap-sikap ilmiah ini? Yang pertama itu mampu membedakan opini dan fakta. Mungkin sudah pada tahu nih pengertian opini itu apa, fakta itu apa, ya. Jadi opini itu adalah pendapat, ya Nak ya. Kalau fakta itu adalah kejadian yang teruji gitu. Jadi opini adalah pendapat umum, pendapat halayak banyak maupun pendapat pribadi sendiri yang belum tentu teruji kebenarannya melalui penelitian. Jadi opini ini belum tentu
sah, ya, belum tentu teruji kebenarannya. Sedangkan fakta adalah hasil suatu penelitian dan kebenarannya sudah teruji. Jadi bisa dibedakan ya, kalau opini itu belum teruji kebenarannya, sedangkan fakta itu sudah teruji dari segi kebenarannya. Lalu sifat ilmiah yang kedua yaitu berani mencoba. Nah, berani mencoba ini didasarkan dari rasa ingin tahu tentang sesuatu, ya. Jadi rasa ingin tahu tentang sesuatu tidak akan pernah terwujud tanpa keberanian dalam mencoba. Jadi kita harus berani mencoba untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi kita harus tetap menggunakan metode ilmiah dalam melakukan penelitian untuk mencari jawabannya. Kemudian sikap ilmiah yang ketiga yaitu jujur. Jadi seorang peneliti atau ilmuwan itu harus jujur dalam mengolah data serta mengambil datanya, ya. Jadi tidak boleh ada manipulasi atau pemalsuan data meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Kesalahan dalam sebuah penelitian bisa menimbulkan kerugian, baik secara moral maupun material. Apalagi jika kesalahan ini diakibatkan oleh ketidakjujuran dalam pencatatan dan pengolahan data dari suatu penelitian. Jadi, ibarat kata kalau kita melakukan penelitian itu semuanya sia-sia kalau si peneliti atau si ilmuwannya ini tidak ada sikap jujur ya dari dirinya sendiri. Kemudian sikap ilmiah yang keempat yaitu teliti. Nah, teliti ini diperlukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Agar apa? Agar tidak melakukan kesalahan karena bisa mempengaruhi hasil penelitiannya. Oke. Sikap ilmiah yang kelima yaitu selalu punya rasa ingin tahu. Ya. Jadi seseorang yang mempunyai sifat ingin tahu biasanya akan banyak bertanya. Keingintahuan dan minat dari segala sesuatu merupakan salah satu dasar untuk ditemukannya konsep, teori, hukum dalam bidang sains. Lalu yang keenam yaitu punya rasa objektif. Jadi seorang peneliti itu dalam mengemukakan atau memberikan hasil penelitiannya itu tidak boleh didasari oleh pengaruh perasaan pribadinya. Jadi dia harus objektif. Jadi harus mengacu pada kenyataan yang ada ya. Nah, seorang peneliti ini juga harus memiliki sifat atau mampu bekerja sama dengan orang lain. Coba bayangkan, apakah kamu bisa melakukan penelitian seorang diri? Tentu tidak kan? Nah, biasanya dalam melakukan penelitian, seorang peneliti ini membutuhkan bantuan orang lain. Pada saat melakukan percobaan, peneliti harus mampu bekerja sama dengan orang lain agar percobaannya dapat berhasil dengan baik. Selain itu, sikap ilmiah yang lainnya juga terbuka dan fleksibel. Nah, terbuka dan fleksibilitas di sini meliputi cara berpikir atau mindset seseorang dalam berpikir dan berdiskusi, yaitu atau artinya ilmuwan di sini harus terus terang, berpikir positif, serta bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Ingat ya, hasil penelitian harus dapat diterima oleh semua orang. Dengan mendengar kritikan, saran, serta masukan, hasil penelitian akan menjadi lebih baik. Sikap ilmiah berikutnya yaitu bertanggung jawab. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya, baik secara ilmiah maupun moral. Si peneliti juga harus yakin bahwa hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu,
Keselamatan tim dan pelestarian alam juga menjadi tanggung jawabnya. Lalu sikap ilmiah berikutnya yaitu ulet dan gigih. Nah, untuk mencapai sebuah goals dalam hidup atau cita-cita lah ya nak ya, itu diperlukan keuletan, kegigihan, keyakinan, serta kerja keras. Demikian juga dalam melakukan sebuah penelitian, kita tidak boleh cepat berputus asa. Jika kita gagal dalam suatu penelitian, kita harus segera mencari tahu apa sih penyebab kegagalan itu. Nah, dari belajarnya kita terhadap kegagalan itu, kita akan segera mendapatkan kesuksesan. Jadi ingat ya, hanya keuletan, kegigihan, serta keyakinan yang akan membuahkan kesuksesan. Lalu yang terakhir, dan saya rasa ini poin penting bagi semua orang, kita harus selalu mensyukuri karunia Tuhan. Nah, kita kan sebagai umat beragama, percaya bahwa alam ini merupakan ciptaan Tuhan. Seorang peneliti juga itu harus bisa bersyukur karena diberi kesempatan untuk menikmati segala ciptaannya. Jadi salah satu cara dalam mensyukuri yaitu dengan meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. Ya. Nah, kamu kan sudah mempelajari nih berbagai keterampilan dan sikap ilmiah yang diperlukan untuk mempelajari IPA. Dari keterampilan-keterampilan tersebut, kamu bisa mengetahui cara menghubungi beberapa fakta dalam membuat suatu penafsiran ataupun kesimpulan. Jadi, belajar IPA dengan tekun dan baik. Dengan belajar IPA, kamu mampu memahami berbagai hal di sekitar kita, berpikir logis dan sistematis, menyelesaikan masalah, dan juga meningkatkan kualitas hidup.